وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam ke-19 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna sama-sama melaksanakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat secara berjamaah, salat maghrib dan insyaallah salat isya, dan kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang mulia yang datang dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Jamaah sekalian, pembahasan hadis-hadis kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan kitab haji. Masih tersisa pada kita beberapa masalah-masalah penting terkait dengan ibadah haji, dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas dan menyelesaikan dua bab atau satu bab? Siapa yang hadirkan? Baik. Nah, ini sudah tanda-tanda tidak siap ditanya ini ya. Baru ditanya berapa bab sudah tidak ada yang bisa menjawab. Padahal masih banyak mau ditanya ini sebenarnya ya. Belum ditanya tentang hadisnya dan hafalannya. Mana ikhwah-ikhwah tadi berduat? Oh ya. Ada ya? Baik. Siap ya? Tanya sedikit ya sebelum kita mulai. Ustaz Nasir, apa judul bab pertama yang kita bahas yang lalu? Kan dua bab ya? Apa? Apa yang dibahas? Bolehnya menyembeli unta atau afdolnya atau apanya? Afdolnya menyembeli unta. Apa judul babnya? Gimana judul babnya? Afdaliyati au fadl, begitu?
Mana yang lain? Fadhal. Pembahasan apa pembahasannya? Tentang menyembelih unta. Masalah apa yang dibahas? Apa? Bolehnya atau afdolnya menyembelih unta dengan cara berdiri. Siapa yang berdiri? Penyembelihnya atau untanya yang berdiri? Untanya. Penyembelihnya berdiri juga? Ya. Baik. Dalam posisi berdiri. Siapa yang tahu? Berdiri dan apa? Ada dan diikat kakinya. Semua kakinya diikat. Kaki kirinya. Berapa? Satu kaki. Baik. Ya, jayyid, ahsant. Jadi ini kenapa? Apa bedanya kalau begitu antara menyembelih unta dan menyembelih yang lainnya? Apa istilah kalau menyembelih unta? Apa bahasa Arabnya? Fadhal antum. Ya. Hah? An-nahr, ya. Kalau yang lainnya apa istilahnya? Kalau kambing atau sapi, apa istilahnya? Bahasa Arabnya? Apa? Ya. Nasir, apa? Az-zabah, ya. Apa Allah sebutkan tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi wa fadainahu bi dzabhin azim, ya. Baik. Yang kedua apa? Bab yang kedua. Kayaknya ada. Ya. Lalu diberikan tanda. Oh iya, bisa beri tanda ya. Apa yang diberi tanda? Di mananya diberi tanda? Dikalungkan ya. Kalungkan. Jayyid, ahsan. Terakhir ada masalah yang kita sebutkan terkait dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masalah ini dan dikaitkan dengan masalah pernyataan atau hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini pembahasan kita yang paling terakhir, ya, pembahasan yang lalu. Dan ada fikih yang penting dalam masalah ini. Apa itu? Fikih yang terkait dengan masalah ketika seorang mau berkurban. Pakai mic ya. Apa yang diharamkan ketika berhaji itu juga yang diharamkan pada untuk orang yang berkurban. Pendapat seperti apa itu? Maksudnya diharamkan bagi orang berhaji dengan orang yang berkurban? Apa pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha? Pendapat Aisyah tidaklah demikian. Tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang diharamkan dan yang sebelumnya dihalalkan. Beliau menyampaikan itu terkait dengan apa? Seperti mencukur dan itu juga dibolehkan oleh Aisyah. Ya, artinya beliau sebenarnya tidak sebutkan mencukur dan yang lainnya, tapi pernyataan beliau bahwa ketika Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sembelihannya ke Mekah, maka tidak ada hal yang diharamkan pada beliau setelah itu yang sebelumnya halal. Difahami bahwa berarti beliau tidak mengambil hukum jamaah haji yang tidak boleh cukur, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong kuku, mencukur dan. Lalu permasalahannya apa? Terkait dengan hadis Ummu Salamah. Apa hadis Ummu Salamah yang kita maksudkan? Hadis apa Ummu Salamah? Kita bahas kemarin ini. Ustaz Zubair, kayaknya mau menjawab ini. Sudah pindah tempat, cari posisi tepat untuk menjawab. Apa hadis Ummu Salamah yang kita maksudkan? Hadis bagi yang mau menyembelih, larangan mencukur, memotong kuku sejak kapan? 1 Dzulhijjah. Hadisnya itu sahih atau tidak? Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi bagaimana mengkompromikan dengan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang diharamkan apa yang tadinya halal pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sembelihannya. Gimana cara mengkompromikan? Dibolehkan. Maksudnya, ini dalil sebagian ulama kita bahwa tidak ada diharamkan, tapi mungkin kalau dilarang pasti haram atau apa? Ada juga tingkatan lain, apa? Makruh, ya. Itu dalil jumhur ulama bahwa memotong kuku dan yang lainnya bagi orang yang ingin menyembelih tidak sampai hukumnya haram, yang kecuali pendapat dari sebagian Hanabilah yang mengharamkannya. Tapi tidak sampai haram berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Atau apalagi cara mengkompromikan yang lain bahwa mengkhususkan apa itu? Iya, yang hadis Ummu Salamah cuma mengatakan apa? Rambut dan kuku. Sedangkan jamaah haji itu pada saat ihram apa saja yang dilarang? Cuma rambut dan kuku? Juga dilarang apa? Memakai parfum, ya kan? Dilarang juga berhubungan dengan keluarganya. Gitu ya. Jadi ada pertentangan atau tidak? Bisa dikompromikan? Bisa ya. Jadi ya, dan ini perlu untuk kita katakan karena sebagian ulama sampai mendhaifkan atau bukan mendhaifkan, menolak hadis Ummu Salamah dengan dalih bahwa bertentangan dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal pernyataan Aisyah sifatnya global, beliau tidak sebutkan apa yang beliau maksudkan. Sedangkan pernyataan Ummu Salamah lebih terinci, maka seharusnya kita bisa menggabungkan antara keduanya, apalagi keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Babu jawazi rukubil badanah al-muhda liman ihtaja ilaiha. Bab tentang bolehnya mengendarai al-badanah, unta, al-muhda yang ingin disembelih, diperuntukkan untuk udhiyah atau diperuntukkan untuk sembelihan haji, tamattu atau qiran, liman ihtaja ilaiha, bagi yang membutuhkannya. Ada dua hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-833. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-833 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kata ya Syekh, kata Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang laki-laki,
yasuqu badanatan, yang menggiring, membawa, menuntun untanya. Faqala, menuntun maksudnya dia tidak kendarai, ya, dia bawa saja, dia giring. Faqala irkabha, kata Nabi SAW, irkabha, kendarai, tunggangi, naiklah di kendaraanmu. Faqala innaha badanah, orang itu mengatakan ini adalah badanah. Badanah maksudnya lah unta, ya, badanah itu makna lain dari unta. Badanah, ya, ibil, jamal, itu semua nama untuk unta. Faqal, kata Nabi SAW, irkabha, ya, kendarai saja. Qala innaha badanah, orang itu mengulangi lagi dan mengatakan dia adalah unta. Maksudnya unta yang saya peruntukkan untuk disembelih, yang saya akan kirim, saya bawa ke Mekah untuk disembelih sebagai udhiyah atau disembelih sebagai hewan haji tamattu atau haji qiran, ya, yang akan disembelih. Faqal, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, irkabha wailak, kendarai saja. Wailak, celaka kamu, ya. Fi tsalisah au fi tsanitsah au fi tsani, dan beliau sampaikan itu pada kali yang ketiga atau pada kali yang kedua. Ya, kita sekalian baca hadis yang berikutnya, sama hadis yang berikutnya. Kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka kali ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisu Anas, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang, yasuqu badanatan, yang menggiring, membawa, menuntun ontanya. Faqala irkabha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendarai saja. Qala innaha badanah, dia katakan ini adalah onta yang saya siapkan untuk disembelih, ya, dalam rangka ibadah udhiyah atau ibadah haji. Qala irkabha, Nabi kita mengulangi sabdanya, kendarai. Qala innaha badanah, orang itu kembali menjawab. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala irkabha salasa, beliau ulangi lagi pernyataannya sampai 3 kali. Ya. Ada berapa hal yang perlu kita fahami tentang hadis ini, berapa hukum faedah terkait hadis ini. Hadis ini menyebutkan tentang kisah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang menuntun kendaraannya dan tidak mau menaiki kendaraannya. Padahal dalam riwayat dikatakan balaghahu juhd atau jahad, dia sudah capek sekali, sudah payah, kepayahan, ya, karena dia bawa terus, tidak kendarai. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan itu aneh terasa. Kenapa ada orang yang bawa kendaraannya onta yang sangat mungkin untuk dikendarai, ditunggangi, tapi dibawa saja padahal dia sudah capek? Apa salahnya? Kenapa sampai dia tidak mau kendarai? Siapa orang ini? Tidak disebutkan siapa orang ini, ya. Ibnu Hajar sendiri mengatakan lam aqif ala ismihi ba'da tulil bahts, ya. Ibnu Hajar sendiri mengatakan, ya, ini rajul mubham, ya, tidak disebutkan siapa orangnya. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan, saya tidak mendapatkan keterangan siapa namanya ba'da tulil bahts, setelah saya cari dalam waktu yang sangat lama, ya. Nah, ini sebenarnya kalau penuntut ilmu, ini sebenarnya seharusnya kesempatan, ya. Ketika dia bilang saya belum dapat, maka ini kesempatan bagi penuntut ilmu untuk meneliti lagi, cari lagi, ya. Makanya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, salah satu karya terbesar Syekh Al-Albani rahimahullah
adalah takhrij kitab fikih Hanabilah yang berjudul Manarus Sabil. Ini kitab fikih yang banyak sekali dalil-dalilnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mentakhrij hadis-hadisnya, mengatakan riwayatkan ini. Dan ini karya yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seandainya Syekh Al-Albani tidak punya buku kecuali Irwaul Ghalil, maka sudah cukup bukti bahwa beliau adalah ulama besar dalam bidang hadis. Apalagi banyak sekali buku beliau yang selain Irwaul Ghalil. Tapi walaupun Irwaul Ghalil ini beliau sudah menunjukkan bagaimana keluasan bacaan beliau, beliau mampu mentakhrij hadis ini, diriwayatkan ini dan di sini dan situ. Tapi masih ada beberapa riwayat yang beliau mengatakan lam aqif alaihi. Saya tidak dapatkan siapa yang riwayatkan. Saya tidak dapatkan siapa yang riwayatkan. Ternyata masih di masa ini, masih Syekh Albani hidup, sudah ada yang menyempurnakannya. Ya, tidak bisa buat seperti Syekh Albani, tapi memfokuskan beberapa riwayat-riwayat yang Syekh Albani tidak mendapatkan siapa yang riwayatkan. Ya, seperti Syekh Shalih Al-Syekh, mantan wazir, mantan guru, mantan menteri agamanya ya di Saudi, seorang ulama besar, Syekh Shalih Al-Syekh, punya buku Takmil, menyempurnakan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan, tidak didapat oleh Syekh Albani, takhrijnya lalu dia sempurnakan bahwa saya dapat takhrijnya ini di sini dan di situ. Tapi tentu saja ini menyempurnakan saya apa yang tidak didapat oleh Syekh. Ya, seandainya beliau yang mulai mungkin lebih banyak lagi yang beliau tidak dapatkan. Tapi intinya bahwa ada yang beliau dapatkan yang tidak didapat oleh Syekh. Dan setelah itu juga ada Syekh Tarifi hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Tarifi punya kitab Tahjil, punya juga menjelaskan beberapa riwayat yang tidak didapat oleh Syekh Albani dan beliau dapatkan. Jadi maksudnya penuntut ilmu itu saling melengkapi ya. Ulama terdahulu kadang bilang tidak dapat, lalu bisa didapatkan. Ya, seperti apa yang diteliti oleh ulama-ulama kita belakangan terhadap buku Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun kalau Ibnu Hajar yang bilang, nah ini yang saya maksudkan ya. Ibnu Hajar yang bilang lam aqif ala ismihi. Saya tidak dapatkan siapa ini laki-laki ini, siapa ini orang ini. Atau seperti ketika beliau terangkan tentang nama-namanya Imam Bukhari ya. Siapa nama lengkapnya Imam Bukhari? Siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ibnu Hajar terangkan itu. Kenapa disebut Bukhari? Kenapa disebut Al-Ju'fi? Siapa itu Bardizbah? Siapa itu Mughirah? Siapa itu Ismail? Tapi pada saat pada Ibrahim, kakeknya Imam Bukhari, beliau mengatakan lam aqif ala syai' min tarjamati. Saya tidak dapatkan keterangan sama sekali tentang siapa itu Ibrahim. Itu Ibnu Hajar bilang. Ibnu Hajar wafat tahun 852 Hijriah. Sejak berapa tahun? 600 tahun lalu ya. Sampai sekarang setahu kami tidak ada yang mengatakan Ibnu Hajar tidak tahu. Ternyata alhamdulillah setelah saya teliti saya dapatkan siapa itu Ibrahim ya. Ini sebenarnya PR umat sebenarnya ya, bagi para peneliti yang mau dapat, yang mau meraih gelar S2, S3 dan yang lainnya, coba teliti itu apa yang Ibnu Hajar mengatakan saya tidak dapatkan keterangan tentang itu. Coba teliti, cari, jangan-jangan dapat. Tapi setahu kami tidak ada yang dapat ya. Termasuk Ibrahim, termasuk yang seperti ini. Orang-orang mubham, ada laki-laki yang dibilang saya melihat seseorang laki-laki. Ibnu Hajar bilang saya tidak dapat keterangan siapa laki-laki ini. Kan biasa ada ya, ada biasa di sini sebutkan rojulan, tapi ternyata setelah diteliti, oh rojulan ini adalah namanya ini dan itu. Tapi kalau sudah Ibnu Hajar yang bilang saya tidak dapatkan keterangan, sebaiknya usulan kami tidak usah capek-capek cari ya. Jadi cari lagi saja, teliti saja yang lainnya ya, karena kemungkinan besar Anda tidak dapatkan ya. Walaupun Ibnu Hajar tidak maksum dan tidak meliputi semua ilmu, tapi biasanya begitu ya. Ini karenanya
wallahu alam, ya, siapa laki-laki ini tidak dijelaskan siapa namanya. Tapi kalau dilihat gelagatnya, kemungkinan dari Badui, ya, kemungkinan sahabat dari Badui, ya, karena kalau dilihat perlakuan atau sikap beliau ketika seperti ini, ya, bawa jauh-jauh kendaraannya, tapi tidak dinaiki, dia bawa saja, ya. Dan ini biasa juga sampai sekarang ini, biasa ada orang Badui masuk kota, ya. Kalau orang sudah pakai mobil, ya, apalagi kalau di Saudi, dia masuk kota, masya Allah, dengan penuh kepercayaan diri, bawa onta, ya, ini onta umpamanya. Nah, ini sudah sangat-sangat jarang, ya, tapi ada saja Badui yang seperti itu. Jadi suatu hari Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang membawa saja kendaraannya, menggiring kendaraannya dan tidak mau dinaiki, tidak mau dikendarai. Padahal seandainya dia tidak capek, orang itu sudah sangat kepayahan, sudah loyo sekali. Maka ini suatu perbuatan yang menunjukkan kebodohan, ya, menyusahkan diri. Apa masalahnya? Kenapa tidak mau kendarai? Kan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan irkabha, kendarai. Ya. Orang ini ketika ditegur seperti itu, beliau langsung menjawab innaha badanah. Ini adalah badanah. Apa artinya badanah? Onta. Tapi kira-kira apa yang beliau maksudkan onta? Tentunya beliau tidak maksudkan sekedar onta. Kalau onta saja, ya tentu saja Rasulullah tahu bahwa itu onta. Tapi yang beliau maksudkan apa? Onta ini saya siapkan untuk apa? Untuk disembeli, entah dalam rangka udhiyah, kurban, atau dalam rangka apa? Dalam rangka haji tamattu atau qiran, ya, karena orang yang haji tamattu dan qiran itu ada kewajiban untuk menyembelih. Berbeda dengan haji apa yang tidak ada sembelihannya? Haji ifrad, ya, haji ifrad itu yang tanpa sembelihan. Adapun haji tamattu dan qiran harus juga menyembelih, ya. Jadi orang ini bilang, ini saya bawa ini untuk ibadah haji. Tampaknya orang ini fahami bahwa karena dia telah dikhususkan untuk ibadah haji, telah diikhlaskan untuk ibadah, maka bukan lagi haknya untuk dia manfaatkan, ya. Jadi dia fahami bahwa ini kan sudah saya serahkan untuk Allah, saya sudah siapkan untuk disembelih karena Allah, maka tidak ada lagi hak bagi saya untuk memanfaatkannya, untuk mengendarainya. Maka saya harus bawa walaupun dari jarak yang jauh. Tapi ternyata pemahaman ini keliru, ya, pemahaman ini keliru. Makanya Nabi kita mengatakan kendarai saja. Tapi 3 kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasihati seperti itu, jawabannya masih bilang innaha badanah. Akhirnya ditegur, bahkan dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada berapa faedah yang bisa disimpulkan dari ini. Pertama, masyru'iyatul hadi, disyariatkannya al-hadi. Al-hadi itu tadi, ya, hewan sembelihan yang diperuntukkan untuk ibadah haji bagi yang ibadah haji dengan manasik, cara nusuk apa? Tamattu dan qiran, ya. Makanya biasa yang tidak uangnya pas-pasan haji apa dia? Kalau uangnya pas-pasan tidak bisa sembelih, haji ifrad saja. Atau masih ada jalan keluar bagi yang tidak bisa menyembelih, tapi dia mau tamattu. Kalau dianggap afdalnya tamattu, apa? Puasa, ya, puasa, ya. Ya, dulu kita mahasiswa itu biasanya begitu, ya, yang pas-pasan bekal, yang penting bisa sampai di Madinah, sampai di Mekah, ya, dari Madinah ke Mekah. Yang kedua, faedah yang kedua adalah hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa boleh saja kita mengendarai
hewan yang kita sudah peruntukkan untuk ibadah. Bagi jamaah haji, dia sudah beli dan sudah niatkan, ya kan, asal bahwasanya dia sudah peruntukkan itu ketika dia sudah apa? Beli, ya, bukan baru sekedar niat, tapi dia sudah beli, maka itu dia sudah siapkan lillahi ta'ala. Tidak boleh lagi dia mau jual, yang tidak boleh. Entah untuk haji atau untuk udhiyah, untuk sembelihan tanggal 10, bukan jamaah haji seperti kita, ya. Boleh tetap kita kendarai. Yang tidak boleh itu adalah dijual atau manfaat-manfaat yang lainnya. Maka boleh, ya. Antum umpamanya sudah beli sapi untuk udhiyah di mana? Antum di Makassar, orang Makassar. Antum beli di Jeneponto umpamanya. Antum ya belum ada kendaraan umpamanya, tidak kendaraan mobil atau sebagainya, ya. Apakah harus antum giring dari Jeneponto tuntun jalan kaki atau bisa antum naiki? Ya, bisa naiki ya, sapi. Bisa naik sapi ya? Atau ya, kepayahan sapi. Kan ya, kalau orang yang membajak sawah bisa ya, mungkin yang ringan-ringan ya. Atau tidak dikendarai. Paling ini kita sudah beli, kita sudah niatkan untuk udhiyah. Masih bisa dimanfaatkan? Masih bisa. Apa dalilnya? Apa dalilnya bisa? Jangan cuma bilang bisa, ya. Dari mana dalilnya? Apa? Hadis ini, ya, hadis ini, masya Allah, ya. Jadi memang ini faedah dari hadis ini bahwa bolehnya. Jadi orang ini sangka tidak boleh, ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bagaimana keringanan, ya, dari agama ini. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk al-mubadarah, bersegera dalam merespons, dalam menjawab apa yang diarahkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini sudah dikasih tahu, irkabha, kendarai. Belum mau, innaha badana. Irkabha, innaha badana. Ya. Akhirnya Rasulullah menegur sampai mengatakan wailaka, wailak, celaka kamu, ya. Maka jamaah sekalian, hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa perintah dalam syariat ini pada hakikatnya bukan untuk menyusahkan kita. Bahkan sekian banyak perintah itu adalah untuk memudahkan kita. Dan kadang kita sangka ibadah itu identik dengan hal yang memberatkan. Ya, kadang kita sangka setiap yang menyusahkan kita, setiap yang memberatkan itu bernilai ibadah. Maka ketika kita bilang, ya daripada kita kendarai ini unta, saya mau dapat pahala yang lebih besar. Saya tuntun, saya jalan kaki saya sama-sama dengan unta. Ya. Dia mau jalan kaki sama untanya, tidak mau mengendarai. Ya. Bahkan jangan-jangan kalau dilihat untanya capek, ya, saya yang angkat ini, saya yang pikul ini untanya, ya kasihan untanya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan itu justru pahala yang besar. Padahal pahala bukan cuma diukur dari segi capeknya. Memang pahala kadang diukur dengan capeknya. Kalau memang ibadah, dia adalah ibadah, ya makin besar pengorbanan, makin besar pahala. Tapi kalau dia bukan ibadah, biar anda capek, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan kadang justru anda tercela dengan memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, sama dengan orang ini. Ya, beliau tidak mau, ya, merasa tidak enak, sehingga walaupun ditegur, dia tetap memaksakan diri. Maka di antara faedah dari hadis ini adalah taubih man lam yamtasil al-amr. Taubih, apa itu taubih? Celaan, teguran keras bagi orang yang tidak mau melaksanakan perintah. Padahal perintah ini bukan juga ibadah. Apakah harus naiki kendaraan ini, naiki onta ini?
Apakah harus atau tidak? Orang ini ketika dia tidak mau kendarai, dia bilang saya suka memang jalan kaki. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Dan ketika dia mengendarai, apakah ada pahala khusus? Tidak ada juga. Tapi kan ada dua yang mau diingatkan oleh Rasulullah. Pertama, jangan paksakan diri. Ini kan sudah kepayahan, sudah capek sekali, tapi dia paksakan diri. Yang kedua adalah jangan-jangan ada i'tiqad, keyakinan bahwa itu lebih afdal, padahal itu keliru. Maka ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi teguran Rasulullah ini bukan karena memang afdalnya dikendarai. Tidak harus, ya. Sama dengan kalau kita lihat orang kita jalan kaki, kita biasa kita jalan-jalan naik motor umpama kita ketiba di tengah jalan kita dapat berapa mahasiswa jalan kaki, ya. Kita biasa tawarkan, dia bilang biar ini saya lebih suka jalan kaki, ya. Kira-kira bagaimana yang seperti itu? Ya. Kalau memang dia kuat dan memang mau lagi olahraga, ya, tidak ada masalah. Yang salah adalah ketika dia sudah capek sekali, dia paksakan diri, atau dia sangka bahwa kurang pahalanya kalau dia harus, ya, naik kendaraan. Padahal dalam masa ini tidak harus juga, ya, seperti itu. Ini yang mau ditanbih, mau diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita perlu tegur keras, walaupun dia ini bukan suatu keharusan, tapi apalagi kalau Rasulullah yang menyuruh, seharusnya kita cepat, ya, sami'na wa ta'na. Jangan tunggu dulu, ya. Sami'na wa fakkarna, ya. Kita dengarkan tapi tunggu, kita pertimbangkan, ya. Jadi menimbang, ya, apalagi dan seterusnya sampai baru memutuskan. Banyak sekali poin-poinnya, ya. Padahal untuk Rasulullah tidak ada yang seperti itu, langsung dikerjakan tanpa ada pertimbangan dan perundungan dan semacamnya. Kemudian faedah yang lain, Imam Bukhari rahimallahu taala mengambil faedah dari hadis ini bahwa bolehnya kita sebagai seorang wakif, kita yang berwakaf, tapi kita juga bisa mengambil manfaat dari wakaf tersebut, ya, mengambil manfaat dari wakaf. Artinya, ya, tidak boleh lagi kita jual, tidak boleh lagi kita ambil wakaf kita, tapi untuk ikut mengambil manfaat tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi memang ini kita sudah wakafkan tanah, kita wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah berarti kalau kita yang wakafkan tidak boleh kita masuk dalam masjid itu? Ya. Tidak boleh kita sandar-sandar di tiangnya, ya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tetap boleh kita mengambil manfaat sebagaimana orang lain. Maka demikian juga ini. Kita sudah beli ini sembelihan, kita sudah beli ini onta, niatkan kita adalah untuk hadyu tamattu atau untuk udhiyah. Masih boleh kita manfaatkan, seperti untuk transportasinya, untuk sebagai alat kendaraan kita. Kemudian faedah yang lainnya adalah disyariatkannya untuk memberikan tanda kepada hewan yang akan diperuntukkan untuk ibadah. Seperti yang lalu, ya. Dari mana diambil hadis ini? Dari mana diambil kesimpulan ini? Apakah ada dalam hadis tadi yang menyebutkan bahwa ini onta muqalladah? Muqalladah artinya dipasangkan apa? Kalung pada lehernya. Ada disebutkan tadi? Tidak ada. Tapi dari mana ulama kita mengambil istinbat faedah dari hadis ini? Tampaknya dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menegur karena beliau faham bahwa ini memang onta sudah diperuntukkan untuk itu. Jadi tersirat yang pada hadis ini disyariatkannya ada tanda, ya, dan ini penting, ya. Penting ada tanda pada hewan yang memang kita peruntukkan untuk udhiyah atau untuk hadi, agar memang dia tidak tertukar-tukar dan memang tidak digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kurban atau ibadah haji kita.
Faedah yang terakhir dari hadis ini, ulama kita mengambil faedah bahwa bolehnya kita mengulangi fatwa kita. Yu'khadhu minhu masyru'iyat takriril fatwa. Bolehnya mengulangi fatwa. Jadi kalau kita lihat fatwanya belum diindahkan, maka tidak apa-apa kita ulang-ulangi. Kendarai. Belum lagi kendarai. Belum lagi kendarai. Ya. Jadi tidak apa-apa ya kita khususkan dan kita ulang-ulangi. Yang sebagaimana yang sering kita dengarkan, ya, kisah tentang Kiai Ahmad Dahlan rahimallahu taala. Ketika beliau sering mengulang-ulangi tafsir apa? Surat apa? Al-Ma'un, ya. Tentang Al-Ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang apa? Tidak memperhatikan anak yatim, ya. Sebagian mengatakan kayaknya ilmu beliau cuma itu saja. Kan itu sudah taklim itu, sudah lewat pembahasannya. Tapi masih diulangi. Lalu ketika ditanya beliau bilang, ya, apakah kalian sudah amalkan? Yang ternyata masih banyak belum amalkan, ya. Maka berarti masih perlu untuk terus diulang-ulangi, untuk diingatkan, ya. Jadi boleh, ya, boleh ketika kita telah memfatwakan sesuatu, lalu kita lihat belum diindahkan, belum diperhatikan, atau mungkin disangka bahwa dia tidak suatu hal yang hanya anjuran saja, padahal dia penting, maka tidak mengapa kita tegaskan dengan mengulang-ulangi fatwa kita. Kerjakan atau tidak boleh. Nanti kita ketemu lagi tidak boleh. Ya, jadi umpama ada ikhwah yang kita lihat, kita tegur, jangan begitu. Besok kita ketemu masih begitu, kita tegur lagi, jangan begitu. Ya. Pekan depan kita ketemu masih begitu, maka kita ingatkan lagi. Bisa gitu ya? Ya, sama dengan ini ikhwah yang jarang murojaah hafalan ini, ya. Jadi selalu perlu ditegur. Ustaz Nasir. Ini ikhwah tadi buat, ya. Antum di sini tinggal berapa pekan? Tinggal 4 pekan. Ini masa-masa penentuan ini, ya. Mesti husnul khotimah antum di sini, ya. Jadi jangan cuma awal-awalnya antum mesti 4 pekan yang sisa ini antum hafal betul ini pelajaran, ya, dengan baik hadis-hadisnya dan isinya, ya. Gitu ya. Ustaz Nasir, bisa diingatkan, ya? Ya, antum ini yang ustadznya, ya. Jadi perlu diingatkan. Insyaallah supaya kita yakin bahwasanya antum sudah sangat pantas, ya, sudah sangat layak untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Ya, sekian dulu. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.